Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Kebudayaan, salam budaya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang keris nih teman-teman. Nah, kalau orang dengar keris itu terutama orang-orang yang awam ya, yang nggak ngerti keris, nggak menghobi keris, nggak mendalami keris itu biasanya salah satu image-nya adalah benda yang menakutkan gitu. Benda yang ada makhluk halusnya, yang goib, pokoknya yang serem-serem lah gitu. Nah, itu banyak sekali sih penyebabnya. Salah satunya memang karena pemahaman yang salah, film-film yang mengaitkan dengan itu, sinetron segala macam, praktek perdukunan segala macam itu udah ada di video sebelumnya saya bahas. Nah, itu kan orang awam tuh ya atau orang luar. Ternyata di masyarakat perkerisan pun turut menyumbang terhadap ini gitu. Nah, kali ini kita akan bahas ini. Ini salah satu contohnya adalah keris buntel mayit. Pamornya itu buntel mayit. Buntel artinya pembungkus, mayit itu artinya mayat, artinya jenazah. Wah, ini kayak kain kafan dong, pembunuh jenazah, kayak kainnya pocong. Lalu keris ini kemudian menjadi menyeramkan gitu. Nah, ini ada dua sikap terhadap ini. Pertama, orang yang takut gitu. Nah, itu pernah itu teman saya cerita bahwa di komunitasnya dulu ada orang yang punya keris buntel mayit. Lalu kemudian dikasih ke temennya lagi karena takut. Lalu dikasih lagi sampai ke 7 orang, akhirnya ke teman saya gitu. Padahal juga nggak ada apa-apa gitu kan. Orang takut kata ini pamor pemilih. Kalau eh, tidak cocok maka akan celaka segala macam, akan wah rugi segala macam, akan sakit-sakitan bahkan bisa meninggal gitu. Tapi kalau cocok orangnya akan sakti segala macam. Nah, kemudian yang suka yang serem-serem gitu. Oh, ini seneng, cari inilah keris buntel monyet serem. Yang cocok ini bisa menjadikan saya sakti segala macam segala macam. Dan banyak juga kan orang yang ilmu hitam kemudian sampai menggali mayat diambil kafannya segala macam gitu. Itu kan ada ya ilmu hitam seperti itu di pedesaan di zaman saya kecil juga masih ada. Nah, ini semakin membungkus ini menjadi sesuatu yang menakutkan gitu kan. Orang dengar keris buntel mayat ngeri gitu. Padahal ini itu salah kaprah teman-teman. Sebenarnya nggak ada keris buntel mayat itu nggak ada. Kenapa kok bisa jadi buntel mayat? Nah, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya keris ini tuh nama pamornya itu bukan buntel mayat teman-teman, tapi buntel mayat. Nah, mayat, buntel itu sama. Bahasa Inggrisnya artinya pembungkus atau membungkus buntel. Nah, mayat itu bahasa Jawa lama yang artinya adalah miring, ya. Jadi ini bukan bahasa Indonesia jenazah gitu loh. Ini kan kemudian menjadi salah kaprah karena orang Jawa kemudian ada bahasa Indonesia ini terbiasa gitu, akhirnya bercampur-campur. Awalnya buntel mayat, kemudian lama-lama salah kaprah menjadi buntel mayit itu. Mayat itu diartikan bahasa Indonesia jenazah. Terus kemudian dijawain lagi jadi buntel mayat itu. Itu salah gitu. Jadi kalau eh, buntel mayat artinya membungkus dengan miring. Lihat lihat ini ininya nih keris dengan pamor itu. Nah, dia membungkus gitu kan, membungkus ke atas secara miring sampai ke atas. Namanya buntel mayat membungkus dengan miring gitu, teman-teman. Nah, ininya apa namanya filosofinya itu ya ada juga disebut pamor gubet gitu. Makanya itu lebih juga gubet kan menggubet-gubet gitu. Nah, itu kan kemudian tidak tidak cocok gitu. Kalau dengan buntel mayat masih cocok gitu. Gubet dengan miring gitu kan cocok. Tapi kalau buntel mayat pembungkusnya jenazah itu nggak cocok karena jenazah di Jawa itu nggak ada yang dibungkus dengan begitu. Pocong kan bungkusnya ya biasa gitu kan, kafannya tidak tidak gubet miring gitu kan. Apalagi ini kan sudah ada diyakini sudah ada di zaman dulu mungkin pra Islam gitu kan, di mana orang itu meninggal nggak dikafani gitu. Nah, jadi buntel mayat itu makin tidak tidak pas itu, makin kelihatan tidak tidak cocoknya. Sebenarnya banyak juga kayak setan, kober gitu kan. Sebenarnya kan itu itu julukan ya. Tan kober itu bukan tan kober tapi tan kober. Tan artinya tidak, kober itu sempat. Jadi tidak sempat. Jadi orang yang kena kerisnya Aryo Penangsang ini saking saktinya tidak sempat sambat. Jadi tan kober sambat gitu. Jadi langsung meninggal. Itu makanya namanya si tan kober. Juga ada keris namanya jaran goyang. Sebenarnya itu kan jaran goyang gitu kan. Terus ini untuk melet ya, karena ada ilmu jaran goyang atau semar mesem itu yang untuk memelet orang atau pengasihan itu. Nah, keris ini kemudian disebut jaran goyang. Padahal yang benar adalah jaran guyang itu. Jaran yang diguyang, dimandiin atau dicuci. Kalau zaman dulu itu kan di kampung itu selalu ada
eh, sungai itu untuk mencuci baju, untuk mandi, dan salah satunya untuk guyang jaran atau kuda tadi, atau kambing, atau kerbau atau sapinya gitu. Yang bentuk jaran guyang jadi jaran goyang karena dikaitkan dengan itu sama ini tadi. Nah, pamor ini itu semakin kelihatan bahwa buntal mayit itu salah kaprah. Ya kita lihat jadi kan juga keris ini berpengaruh di daerah lain, termasuk tidak hanya di Jawa, kemudian dibawa juga ke daerah lain, misal di Bali dan juga Lombok. Pamor ini tidak disebut misal buntel mayat dalam bahasanya mereka atau pembungkus nyerah dan lain-lain, enggak, tapi disebutnya pamor tambangan Badung. Ya, ini sama dengan gubet tadi itu. Dan orang pada kalau di ini sini takut, di sana ini pamor favorit gitu. Eh, Filosofinya keberanian, derajat juga yang tadi itu kan membungkus, melindungi juga kita ke atas, menjalani hidup segala macam itu keberanian. Makanya di sana jadi di bukunya Pak Lalu Jelenge itu jadi di Lombok keris ini adalah keris pamor yang favorit gitu, termasuk di Bali. Nah, makanya tidak masuk akal juga kalau di Jawa itu ininya beda gitu loh. Biasanya itu sama kayak was sutah atau beras sutah, itu di Bali bas utah segala macam, warangka, urangke segala macam. Nah, di daerah apa daerah yang terkeris ini sebenarnya kadang-kadang cuma berbeda istilah aja tapi maknanya sama gitu. Dan kemudian memang eh, harusnya juga di Jawa itu itunya sama gitu. Pamor yang benar itu sama dengan di Bali tadi, baik filosofinya mau menyebutkan ini jadi salah kaprah kan belakangan aja ketika mungkin orang tercampur dengan bahasa Indonesia. Terus kemudian pamor Tambangan Badung atau Tambangan Gubet tadi itu ada yang mengaitkan kalau melintirnya Sarah Jarum Jam Pradaksina, sebaliknya Prasaويا. Nah, tapi ada yang mengatakan enggak juga, itu digatuk-gatukin juga gitu. Ada yang gitu, tapi terserah lah, itu bisa juga mungkin dimaknai seperti itu ya. Nah, makanya ini semakin jauh dengan itu sebagai buntal mayat gitu. Nah, makanya ketika ada temen, wah ini pamornya ngeri ngeri menakutkan ya, saya bilang itu adalah salah kaprah gitu. Dan memang salah kaprah ini menyumbang terhadap kesalahpahaman terhadap keris, membuat keris semakin ngeri gitu, semakin orang itu horor kalau menggunakan keris, yang salah satunya itu. Makanya melalui video ini perlu kita luruskan gitu, karena banyak sekali youtuber keris itu juga yang masih salah kaprah ya, malah justru mengglorifikasi ini buntel mayat, wah ini mayat ini ngeri ini ya, ini tapi kalau cocok bisa sakti segala macam. Teman-teman, itu salah, itu buntal mayat. Nah, kata mayat sendiri itu tidak hanya digunakan di pamor ini, tapi juga di rincikan keris, misal gandeknya mayat itu artinya miring gitu, condong leleh juga itu mayatnya, itu mayatnya bukan mayat itu, tapi kemiringannya gitu teman-teman. Nah, dari sini memang kalau kita belajar keris itu teman-teman, kita harus belajar banyak hal ya, termasuk belajar bahasanya, belajar sejarah, belajar filsafat, belajar budaya dan lain sebagainya gitu. Makanya dengan demikian kita akan bisa mengikis kesalahpahaman atau salah kaprah yang terjadi seperti ini. Nanti ke depan kita akan bikin lagi video yang salah kaprah, banyak sekali salah kaprah di dunia keris itu eh, yang akan kita kupas satu persatu. Nah, minimal di video kali ini kita luruskan soal itu teman-teman. Soalnya pamor ini tuh menurut saya lumayan estetis gitu, bagus ya dia bentuknya seperti itu kan. Secara teknis itu kan dipeluntir dia kan untuk membuat itu. Nah ini juga nggak hanya di keris gitu. Saya pernah lihat di pedang, di golok. Dulu kan sebelum main keris saya juga main golok. Di golok itu juga ada gitu. Pamor seperti itu dan tidak menyeramkan gitu. Kenapa Chris dari menyeramkan? Karena salah kaprah tadi itu. Ini menurut saya salah satu pamor yang cukup estetis ya. Dan ini termasuk di keris itu kan ada dua pamor tuh, pamor tiban atau pamor yang eksidental atau tidak sengaja terjadi, dan juga pamor rekan atau pamor yang dirancang untuk itu. Nah ini pamor termasuk yang pamor rekan ya karena dirancang gitu, dan itu estetis gitu. Jangan sampai gara-gara salah kaprah bahwa ini itu membungkus mayat, membungkus jenazah, orang takut kemudian nggak mau membuang keris ini, dilarung dibuang gitu. Kalau bagi yang takut, jangan pada dilarung dibuang, kasih ke saya aja. Nanti saya rawat yang baik gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau tiba-tiba punya mungkin warisan keris dari keluarganya yang wah buntel mayat seperti ini, atau kebetulan sebenarnya suka sama pamornya estetis, tapi kok saya takut dengan mayat-mayat tadi itu. Nah, semoga dengan video ini kita bisa meluruskan salah pahaman yang terjadi atau salah kaprah itu sendiri, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman video singkat kita tentang salah kaprah pamor buntel mayat yang jadi pamor buntel mayit. Nah, semoga
Ini bisa membuka wawasan teman-teman dan pengetahuan. Bagi yang punya pendapat lain dan ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kalau suka dengan video ini seperti biasa, silahkan like dan silahkan share teman-teman ya. Agar teman-teman yang suka dengan keris, dengan kebudayaan juga bisa melihat video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman dan nyalakan loncengnya biar tahu ada video-video lainnya nanti yang akan kita bahas. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.